我都快死了，还穿。这个是中间是阿公，那这个是谁？ Ikan layur. Tapi begitu saya sampai di Taiwan tetap saja pelenggang kayak ketek ketulup kalau Mbak Bu Bestija. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Bismillah. Ini yang tak tumis itu jahe, bawang putih yang digeprek sama bonggolnya daun pre ya Mbak Bu Besti. Ini cuma ditumis sampai harum baru udangnya dicemplungkan. Bismillah. Udangnya kecil-kecil ini tapi masih fresh banget. Ini udangnya memang tidak dikupas dulu ya Mbak Bu Besti, karena biar rasanya itu lebih sedap kayak gitu. Karena kalau dimasak berikut kulitnya sama kepalanya itu rasanya itu lebih sedap daripada yang sudah dikupas. Nanti ngupasnya kalau pas makan aja kayak gitu. Memang sedikit ribet tapi ya rasanya lebih enak kayak gini daripada yang sudah dikupas. Gini aja sudah matang Mbak Bu Besti. Gelis cowepet ini. Gelis kalau bahasa Sunda itu artinya cantik ya. Kalau bahasa Jawa gelis itu artinya cepat. Dah. Bismillah. Wow. Sudah Mbak Bu Besti, makannya Simbah seperti ini saja karena Simbah sekarang itu makannya cuma sedikit. Akong. 怎么会乱七八糟呢？ 我把所有的找出来了，找什么？有钥匙啊，找出来了。Ya Allah, ya Allah. Gombalannya ditokkan 这个 semua. 你也穿不到，热的衣服啊，热的衣服要怎么样？你也穿不到。 那光就几转呢？我都快死了，还穿。不要乱讲话，现在吃饭。哦。 Bu Besti, selamat pagi. Videonya diteruskan di sini ya. Ini saya seperti biasa mau belanja ke pasar ya toh. Hari ini mau beli ikan doang. Soalnya bakul ikannya itu cuma datang di hari ini ya Mbak Bu Besti. Alhamdulillah cerah, tapi nanti sore pasti hujan lagi.
对不起，这个是不是鲶鱼？对。这个怎么卖？来加800啊，这个240卖2001斤。对。好了，这个。就明天要吃饭边讲好。爱冷冻，鱼仔爱冷冻，无乌头。啊，其实乌头伊是不要紧，是恁会看到会惊。ikan layur。啊。那这个怎么卖？一样。嗨，姐姐，你要什么？鹅啊。鹅啊，没有了。啊，蛤蜊啦。蛤蜊哦。1斤。1斤。啊。为什么今天没有给我鹅啊？鹅啊，你看晚来了。哦哟。鹅啊，没有吃虾子。昨天已经吃虾子了。昨天吃虾子，今天不要了。对。谢谢啊，拍谁啊？2个小时，Oke Mbak Bu Besti, sekarang tinggal beli pepaya doang.来，这个是中间是阿公，那这个是谁？那这个是谁？看不见。这个空间的时候，这个是阿公，跟奶奶，对不对？对。这个奶奶那么漂亮啊！阿公以前也瘦瘦的。那这个是全部是阿公的。
Oke Mbak Bu Besti, ini tadi nyampe rumah langsung ngobrol sama Simbah, nostalgia foto-fotonya Simbah zaman masih muda dulu ya, waktu habis PD kedua. Jadi Simbah masih ada di Cina sana, berpakaian pakai jas rapi, ya Allah mbahku ganteng sekali. Oh iya Mbak Bu Besti, saya di sini mau menjawab komentar karena saking banyaknya komentar baik di kolom komentar di FP maupun di YouTube. Terus juga di DM juga banyak sekali. Saya tidak mungkin kan bisa membalas satu persatu ya, karena teman-teman tahu sendiri pekerjaan saya seperti itu. Jadi saya jawab melalui video saja ya. Pertanyaannya yang pertama, syaratnya kerja di Taiwan itu apa? Jadi syarat kerja di luar negeri dimanapun, nggak peduli itu di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, atau dimanapun berada, itu syaratnya cuma 2, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau kalian punya persyaratan lainnya lengkap tapi 2 ini tidak terpenuhi, ya tidak bisa berangkat teman-teman. Kenapa saya bilang persyaratannya cuma 2? Karena sering banget baik di Taiwan ataupun di negara-negara yang lain, negara-negara tujuan TKI yang lain, itu tuh nyampe negara tujuan itu mohon maaf ya, ada yang stres, kemudian ngomong sendiri, terus menyakiti diri sendiri dan teman-teman yang di sekelilingnya kayak gitu. Terus ada yang juga baru nyampe beberapa bulan di negara tujuan terus kemudian sakit kronis kayak gitu, mohon maaf. Jadi 2 ini penting banget ya Mbak Bu Besti. Tentang persyaratan yang lainnya itu menyusul kayak gitu. Jadi 2 ini penting. Terus alasan 2 ini penting apalagi? Ya karena tekanan bekerja di luar negeri itu keras sekali dan berat sekali. Kalau kita tidak siap mental, tidak siap fisik, ya ambruk Mbak Bu Besti. Karena banyak sekali ya yang kerja di Taiwan ya, saya bilangnya di Taiwan ini baru sekitar 1 minggu, 1 bulan atau beberapa bulan, pokoknya belum habis kontrak itu nekat pulang karena ya tidak sanggup akan tekanan kerja di luar negeri itu sendiri. Kelihatannya yang di rumah, pas kita masih di rumah ya, lihatnya yang kerja di luar negeri itu enak, gajinya gede, macak cantik, wajahnya glowing, bajunya bagus-bagus, modis-modis, fotonya keren-keren kayak gitu. Ya itu kan yang ditampilkan yang bagusnya doang, yang susahnya kan biasanya kita keep, kita sembunyikan biar tidak diguyu orang yang tidak menyukai kita kayak gitu. Kan kadang-kadang orang yang tidak suka sama kita, kalau melihat kita menderita atau sengsara kayak gitu kan, tepuk tangan kayak gitu. Kayak saya dulu juga gitu, pas saya mau berangkat ke Taiwan, orang-orang yang tidak suka sama saya itu bilangnya seperti ini, Allah kain kok paling yo nunut nguyuh, terus balik gak kuat seminggu paling yo balik, sebulan pol-pole paling lama 1 bulan pulang kayak gitu. Tadi itu artinya kayak gini ya, paling anak ini cuma numpang pipis aja di Taiwan terus kemudian pulang, paling nggak sampai 1 minggu, pol-polan 1 bulan sudah pulang lagi, karena ya kerja di luar negeri itu berat. Dan karena itulah cambuk untuk saya bertahan sampai sekarang di sini. Ya kata ibu saya, kamu pulang harus bawa uang. Kalau kamu pulang tidak bawa uang, pasti akan jadi bahan tertawaan tetangga. Wes itu ya, itu syarat yang paling utama bekerja di luar negeri, yaitu sehat jasmani dan rohani. Wes itu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi tentang bahasa. Ini yang paling banyak, paling sering ditanyakan, bagaimana kalau bekerja di Taiwan tapi tidak bisa bahasa. Bahasa itu bukan yang terpenting, tapi ini penting banget kayak gitu. Iya ya. Saya cerita pengalaman pribadi saya waktu di PT ya Mbak Bu Besti. Jadi dulu waktu di PT itu saya termasuk orang yang paling pinter atau paling cepat penghafalan bahasa Mandarin. Jadi kan waktu di PT itu diajarin dasar-dasar bahasa Mandarin kayak gitu, yang percakapan sehari-hari, percakapan yang masih sederhana-sederhana kayak gitu. Itu saya termasuknya golongan yang paling cepat hafal. Jadi cuman sekitar 1 bulanan itu saya sudah menguasai semuanya. Jadi diajak ngomong sama lausenya atau sama gurunya itu saya sudah nyambung. Tapi begitu saya sampai di Taiwan, tetap saja pelenggang kayak ketek ketulup kalau Mbak Bu Besti, jan lolak kowah kayak gitu dijak omong. Jadi awalnya itu pas nyampe di agent, setelah medical check up semuanya selesai, itu kan diantar ke kantor agensi kayak gitu. Nah diajak ngomong lah saya sama agensinya yang
orang asli Taiwan. Waktu itu penerjemahnya belum datang. Diajak ngomong ya plonga-plongo kayak ketek ketulup itu tadi. Saya tidak nyambung, tidak ngerti itu yang diomongin apa, maksudnya apa. Padahal saya di PT wis sudah menguasai bahasa-bahasa dasarnya itu tadi. Nyampe sini ya pelenggang-pelenggong kowah-kowah Mbak Bu Besti. Setelah penerjemahnya datang, itu baru saya tahu, baru saya paham apa yang ditanyakan oleh agensi saya itu tadi. Terus saya batin ya, dalam hati itu saya berkata seperti ini, lagi kan sing tak omong nih bendino di PT, kok bisa-bisanya saya tidak tahu, bisa-bisanya saya tidak ngerti kayak gitu. Karena kayak gini ya, ibaratnya itu kalau di PT itu kita ngomongnya Mandarin, mendengarnya Mandarin itu sesuai medoknya bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan kalau di negara aslinya itu tuh kayak pengucapannya itu udah beda nadanya itu udah beda artinya. Jadi kita itu bingung di situ tuh. Bingungnya tuh di situ. Tapi alhamdulillahnya pas sampai di majikan saya itu paham karena saya baru nyampe di Taiwan dan saya belum pernah bekerja di Taiwan. Majikan saya itu pelan-pelan ngajarin ya Mbak Bu Besti. Jadi untuk teman-teman yang masih di PT jangan takut, majikan kalau berani ngambil TKW yang masih non, yang belum pernah ke Taiwan, itu beliau akan ngajarin pelan-pelan, ngajarin kita ngomong. Terus nanti kalau kita tidak mengerti ya bilang saja pelan-pelan Bu Bos, saya tidak mengerti, kayak gitu. Nanti majikannya pasti akan mengulangi. Dan saya itu juga dulu waktu di majikan pertama saya itu sering bertanya, kalau ini bahasanya bagaimana, kalau ini ngomongnya bagaimana. Tapi karena saya dulu di majikan yang dulu itu saya tidak pernah keluar rumah, kecuali ngajak jalan-jalan nenek, dan nenek itu jalan-jalannya cuma mengelilingi lapangan doang, jarang ngobrol sama orang lain kayak gitu. Terus kemudian kita pulang, jadi ngobrolnya cuma sama majikan doang kayak gitu. Itu bahasa saya tidak berkembang sama sekali Mbak Bu Besti. Ketika saya libur saya dulu itu 3 bulan sekali, jadi tidak tiap bulan, 3 bulan sekali, itu pun juga cuman beberapa jam ya. Berangkat dari rumah sekitar jam 7 pagi, terus kemudian pulangnya juga jam 7 sore. Nggak boleh kelewat dari jam itu karena saya tinggal di desa. Kalau lebih dari jam itu tidak dapat kendaraan. Karena saya tidak pernah liburnya jarang sekali. Terus kemudian juga tidak pernah keluar, ya itu bahasa saya tidak berkembang. Ketika saya libur, saya membeli barang kayak gitu, atau membeli minuman, membeli apapun di tokonya orang Taiwan, itu saya pelenggang-pelenggong lagi, kowah-kowah lagi, ditanya apapun itu saya tidak bisa menjawab. Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, karena ya itu tadi, saya nggak ngomong sama sekali dengan orang luar, saya cuma ngomong dengan majikan, dan yang diomongin ya cuma seputar itu aja. Dan jadi saya taunya bahasanya ya cuman itu aja, nggak ada perkembangan lain. Tapi setelah saya pindah majikan ke Taipei sini, saya itu sering keluar bawa simbah kontrol ke rumah sakit, bawa simbah keluar beli ini, beli itu, beli kai, beli kui. Lama-lama bahasa saya terasah dengan sendirinya karena sering ngomong dengan orang luar, sering dapat kosakata baru kayak gitu, terutamanya di pasar ya Mbak Bu Besti, karena saya sering sekali belanja ke pasar, dan orang-orang di pasar itu kalau seumpamanya saya salah ngomong, mereka bisa ngajarin saya. Jadi nggak usah malu, kalau seumpamanya kita salah itu nggak usah malu, karena kalau malu kita nggak akan berkembang, nggak akan bertambah kosakata kita. Jadi kalau seumpamanya ada yang mengkoreksi bahasa kita, salah ngomongnya seperti ini, salah, harusnya ngomongnya seperti itu jadi masukan Mbak Bu Besti, karena nanti kita bisanya belajar ya dari situ. Jadi untuk teman-teman yang masih di PT ya jangan khawatir perkara bahasa. Semuanya yang baru masuk Taiwan itu nggak bisa bahasa walaupun di PT sepintar apapun gitu. Terus kemudian kalau di sini pengen pintar bahasa ya sering-sering berinteraksi dengan orang Taiwan, jangan cuman majikannya aja ya, sering-sering interaksi sama orang luar kayak gitu loh. Tapi kalau seumpamanya Mbak Bu Besti dapatnya majikan di sini yang sama seperti saya dulu jarang keluar rumah ya, walaupun di sini bertahun-tahun ya tetap aja nggak bisa bahasa. Oke Mbak Bu Besti, kurang lebihnya seperti itu ya, 2 pertanyaan yang sering sekali ditanyakan baik di kolom komentar maupun di DM. Semoga membantu kegalauan Mbak Bu Besti di Indonesia gitu. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.